geng, balik lagi sama aku Sinta Nura. Nah, kali ini aku mau menceritakan kembali cerita-cerita horor atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, kali ini aku mau menyertakan beberapa sejarah yang ada di tempat yang akan aku ceritakan. Nah, kali ini aku mau menceritakan cerita atau mitos yang beredar di masyarakat mengenai Gunung Gede Pangrango. Sekarang aku mau sedikit membahas mengenai sejarah dari Gunung Gede sendiri, biar tahu dan sedikit informasi juga mengenai Gunung Gede Pangrango kepada kalian semua. Nah, Gunung Gede Pangrango sendiri itu berada di Pulau Jawa. Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung atau taman nasional di kawasan yang dilindungi oleh pemerintah Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango sendiri adalah salah satu gunung aktif yang ada di Jawa Barat, namun masih berada di level yang normal. Tercatat Pangrango aktif sejak tahun 1957. Gunung Gede Pangrango sendiri pertama meletus di tahun 1747 sampai 1748. Letusannya menyebabkan dua aliran lava yang bergerak dari kawah Lanang. Aliran lava yang mengalir sejauh 2 km yang sekarang membentuk dua sumber mata air panas yang saat ini bisa dinikmati sebagai objek wisata. 100 tahun setelah letusan pertama Gunung Gede Pangrango, tepatnya pada tanggal 12 November 1840, terjadi ledakan kedua. Ledakan yang kedua ini diiringi dengan guncangan yang sangat dahsyat dan semburan api setinggi 50 meter di atas kawah. Ledakan susulan juga terjadi pada tanggal 1 Desember 1840. Nah, kali ini tidak hanya api saja yang disemburkan oleh Gunung Gede Pangrango, melainkan ada juga batu dan juga hujan abu setinggi 200 meter dari Gunung Gede Pangrango. Tercatat sudah ada 24 letusan dalam kurun waktu 150 tahun. Siklus letusan dari Gunung Gede Pangrango juga tidak beraturan atau tidak teratur. Nah guys, di sini tadi sekilas sejarah mengenai Gunung Gede Pangrango, mengenai letusan-letusan atau erupsi yang pernah terjadi di Gunung Gede Pangrango. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mitos-mitos atau cerita yang pernah dialami oleh para pendaki maupun masyarakat, lebih tepatnya ke cerita horor atau pengalaman mistis yang pernah dialami oleh para pendaki maupun masyarakat setempat, yang di dalamnya terdapat mitos-mitos yang ada di cerita tersebut. Oke guys, kita langsung aja masuk ke mitos yang pertama. Nah, mitos yang pertama ini atau cerita yang pertama ini dialami oleh salah satu rombongan pendaki yang diikuti oleh jin hitam di Gunung Gede Pangrango saat mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2012 silam. Udah lama ya geng, tapi ceritanya masih tetap terus berkembang di masyarakat. Nah, kejadian ini dialami oleh satu rombongan pendaki dari Yogyakarta. Nah, kebetulan satu rombongan pendaki dari Jogja ini kehujanan saat mendaki Gunung Gede Pangrango. Karena sudah terlalu sore untuk mendaki gunung, akhirnya mereka pun menginap di pos kandang batu. Nah, yang dirasakan oleh satu rombongan yang ada di Jogja itu bahwa tempat tersebut ini dirasa sudah tidak beres. Dua dari mereka ada yang merasa bahwa ada bayangan hitam yang melintas di belakang pondok, seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam hutan. Nah, salah satu dari rombongan tersebut kita sebut aja namanya Ilham. Nah, dia itu salah satu anak yang bisa berinteraksi dengan mereka atau saat ini disebut dengan indigo. Dan juga dia itu adalah salah satu yang paling rajin beribadah.
Nah, Ilham ini pada malam itu ia bertugas untuk berjaga dan bersila di depan pos yang sedang ditempati oleh satu rombongan yang ada di Jogja tersebut. Nah, kala itu sambil mengawasi, Ilham pun sambil mengaji tidak berhenti-berhenti. Tapi tiba-tiba Ilham terdiam dan tidak ada suara lagi mengaji yang dilantunkan oleh Ilham. Yang ada terdengar itu hanya suara serangga atau suara-suara yang ada di dalam hutan. Ketika Ilham disentuh oleh salah satu temannya, ternyata Ilham langsung ambruk ke tanah saat itu juga. Takut terjadi apa-apa, temannya langsung bergegas menggotong Ilham ke dalam pondok. Namun tiba-tiba Ilham langsung menyeringai ke arah teman-temannya dan berkata, "Kalian jangan macam-macam, ini tempatku." Nah, setelah Ilham mengatakan atau mengucap kalimat tersebut, Ilham seketika langsung pingsan. Setelah pulang, akhirnya Ilham langsung bercerita kepada teman-temannya kalau mereka sudah diikuti oleh salah satu jin pada saat satu rombongan tersebut mendaki ke Gunung Gede. Sosok tersebut adalah sosok yang tidak main-main. Sosok tersebut adalah sosok yang hitam besar yang terus mengikuti rombongan tersebut. Saat mereka memasak dan makan malam, jin itu berdiri di dekat tungku di pinggir hutan. Katanya Ilham dibawa atau sempat dibawa oleh jin tersebut ke kerajaan gaib. Percaya atau tidak, yaitu adalah cerita yang dialami langsung oleh Ilham. Nah, mungkin itu salah satu cerita dari banyaknya cerita yang ada di Gunung Gede Pangrango. Nah, kita ulas lagi atau ceritakan lagi cerita horor yang kedua. Repotnya membawa wanita yang sedang haid di gunung. Dari ketujuh orang pendaki, 2 diantaranya sedang haid atau sedang datang bulan saat melakukan pendakian. Biasanya memang untuk para pendaki maupun pendaki wanita ataupun laki-laki sebaiknya tidak usah membawa teman, atau untuk wanita sebaiknya tidak usah mendaki gunung dulu kalau kalian sedang haid, karena banyak banget cerita di luaran sana yang mungkin sudah banyak banget contohnya bahwa wanita yang sedang haid itu rentan banget atau sering banget diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Contohnya seperti aku sendiri, aku pernah menceritakan pengalaman horor aku saat mendaki gunung atau camping di salah satu hutan. Kala itu aku sedang haid. Kalian bisa lihat ceritanya di link yang ada di atas ini. Kalian langsung klik aja link yang ada di atas ini. Nah, itu adalah cerita real aku yang aku alami saat mendaki gunung pas lagi haid. Lanjut ke ceritanya. Nah, kala itu banyak sekali keanehan yang dialami oleh rombongan tersebut. Tak hanya 1 atau 2 orang yang mengalami keanehan atau kejadian horor, tetapi hampir semua rombongan tersebut mengalami kejadian mistis. Salah satu pendaki dari rombongan tersebut mendengar ada suara wanita yang sedang menangis, maupun ada suara wanita yang sedang ketawa. Tak cuman anggotanya saja yang mendengar atau melihat sosok yang tak kasat mata, ternyata ketua dari rombongan tersebut pun melihat sosok tinggi besar di balik pohon dengan mata merah menyala. Jumlah anggota yang ganjil yaitu 7 dengan keadaan 2 orang wanita yang sedang haid. Wah, itu berat banget guys. Dengan keadaan ganjil dan 2 orang wanita yang sedang haid itu kesalahan yang mungkin cukup berat ya guys, karena ada 2 wanita yang sedang haid dan juga ganjil. Nah, kala itu bukan cuman itu masalahnya. Ternyata mereka juga naik gunung atau mendaki gunung di malam Jumat. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat mereka diganggu oleh makhluk-makhluk gaib.
Nah, sudah memiliki 3 masalah yang dialami oleh pendaki tersebut. Yang pertama itu ganjil, yang kedua itu ada 2 orang yang haid, dan yang ketiga itu mereka mendaki saat malam Jumat. Dan tidak hanya itu, masih ada lagi kenapa mereka bisa diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, ternyata usut punya usut, mereka juga mendaki saat maghrib atau menjelang malam. Ya mungkin itu di saat siklusnya itu saat pergantian hari, yang mana banyak sekali pengalaman atau kejadian kalau maghrib itu jangan dulu mendaki gunung. Dan maupun malam, sekarang mungkin ada beberapa gunung yang melarang melakukan pendakian pada malam hari, ya karena mungkin banyak sekali sekarang tingkatnya atau grafiknya bahwa orang-orang yang mengalami kejadian mistis atau banyak sekali orang-orang yang hilang karena melakukan pendakian malam hari. Banyak sekali faktor yang membuat para pendaki itu tidak boleh mendaki malam hari. Yang pertama itu karena para pendaki itu minim cahaya dan kurang bisa melihat sekitar lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua itu banyak banget gangguan atau banyak banget pendaki itu yang ke-distract oleh suara-suara yang mungkin itu ada di dalam hutan. Nah, pokoknya banyak banget deh faktor yang membuat gunung itu tidak boleh melakukan pendakian malam hari. Oke guys, lanjut lagi ke ceritanya. Nah, ketua dari rombongan pendakian tersebut melihat ada sosok kuntilanak yang terus mengikutinya di atas, atau istilahnya terbang di atas rombongan mereka yang lalu lalang terus di atas. Dan akhirnya ketua rombongan tersebut merasakan adanya kuntilanak di bahunya atau menduduki carrier yang sedang ia gunakan. Nah, meskipun begitu, ia tidak memberitahukan kepada teman-teman yang lain kalau ia mengalami kejadian yang sangat menakutkan tersebut, karena memang pada dasarnya kita tidak boleh menceritakan apapun pas saat kita sedang mendaki gunung. Nah, setelah ia merasakan adanya sosok itu di bahunya atau sedang duduk di carriernya, sialnya lagi ia melihat ke arah samping dan ia melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah menyala di dalam semak-semak. Wow, apakah itu guys? Mata merah menyala? Kucing kah? Tapi ini besar. Bukan. Ya, pokoknya kalian tebak aja lah itu apa ya. Tebak aja di kolom komentar kalau mata merah menyala itu apa. Lalu ada salah satu temannya yang langsung bergeser ke depan seolah-olah sedang ketakutan. Kini ketua rombongan tersebut berada di paling belakang. Nah, ternyata di belakang itu ada suara-suara tertawa dan hembusan nafas. Wow. Nah, ia sangat ketakutan saat ia berjalan di paling belakang. Karena mereka sudah sampai di pos, akhirnya mereka langsung mendirikan tenda karena mereka itu merasa sangat ketakutan. Nah, cerita yang terakhir ini apesnya itu lumayan karena ia bertemu dengan kuntilanak. Nah, sebut saja namanya Kohar. Ia mendaki ke Gunung Gede Pangrango bersama satu kakaknya dan 5 temannya. Saking gak sabarnya mereka mendaki gunung, akhirnya mereka mendaki jam 12 malam. Nah, ini guys yang mungkin cukup bahaya karena ini sudah larut malam banget gitu. Ini udah mungkin hampir pergantian hari. Itu cukup tidak disarankan. Nah, di tengah hutan mereka bertemu dengan satu rombongan babi hutan. Di gunung itu memang tidak boleh sama sekali kita mengeluh. Semakin kita mengeluh, biasanya apa yang kita keluhkan itu terjadi. Nah, hal itu sudah aku ceritain di cerita sebelumnya yang belum nonton.
Banyak banget mitos-mitos yang beredar kalau kalian itu nggak boleh ngeluh saat kalian berada di gunung manapun, termasuk gunung gede. Nah, termasuk pada rombongan satu ini, mereka terus mengeluh pada malam itu. Setelah mereka mengeluh, jalan pun serasa diputarkan atau balik lagi ke tempat yang sama. Nah, sewaktu turun gunung, Kohar menunduk agar ia tidak merasakan capek. Namun, ketika ia melihat ke arah depan, tak sengaja ia menyaksikan kuntilanak putih yang sedang melayang-layang di atas maupun di belakang. Jadi seolah-olah kuntilanak itu mengelilingi penuh di atas mereka. Tak sampai di situ saja, ternyata makhluk astral tersebut atau Miss Kunti tersebut terus mengikuti Kohar di atas rombongan tersebut. Lalu ia menyadari bahwa ada kuntilanak-kuntilanak lainnya yang sedang berada di belakang carrier-nya atau nemplok di atas carrier-nya, yang ia rasakan carrier-nya itu sangat berat. Ia menuturkan bahwa saat itu ia tidak membawa barang yang cukup berat, ia hanya membawa barang-barang inti saja yang harus dibawa ke gunung. Karena Kohar tidak bisa lari karena tasnya itu sangat berat, jadi Kohar cuman bisa diam dan tidak bisa bercerita kepada teman-temannya. Menjelang ke pos selanjutnya, akhirnya kuntilanak tersebut menghilang. Nah guys, mungkin itu beberapa cerita atau sejarah yang ada di Gunung Gede Pangrango. Kalau kalian mungkin pernah mengalami kejadian mistis atau horor yang pernah dialami oleh kalian saat mendaki ke Gunung Gede Pangrango, kalian bisa langsung komen aja di bawah, atau kalian langsung DM di Instagramku di @sintanura30. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, mungkin sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye-bye!